Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bergabung kembali. Pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai videonya, saya mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah dinyatakan lolos walaupun masih masuk ke masa sanggah ya, menunggu masa sanggah, tapi setidaknya teman-teman sudah punya harapan dan peluang yang cukup besar, khususnya teman-teman yang mendaftar dan tentunya teman-teman yang suka menonton video saya dan semoga selalu terbantu dengan video-video dari saya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk dan membahas terkait persiapan ketika nanti teman-teman melakukan atau ingin majukan pemberkasan CPNS dalam hal untuk pengurusan nomor induk pegawai atau biasa disebut dengan NIP. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Berkas-berkas yang perlu teman-teman ketahui, sebelumnya ada 3 kategori pemberkasan. Yang pertama, di mana untuk kategori pertama, nanti ketika teman-teman sudah melakukan pemberkasan, dan tentunya ketika semua berkas yang teman-teman kirimkan itu sudah memenuhi syarat atau sudah lengkap, maka berkas teman-teman masuk ke kategori pertama atau berkas lamaran yang memenuhi syarat sehingga akan diproses di pengajuan nomor induk pegawai. Kemudian ada kategori kedua, jadi ketika teman-teman mengirimkan berkas atau mungkin ada berkas yang kurang atau yang mungkin diperlukan tapi teman-teman belum kumpulkan, maka masuk ke kategori berkas lamaran yang bahannya tidak lengkap atau BTL. Nah, untuk kategori ini teman-teman tidak perlu khawatir karena biasanya instansi ataupun panitia seleksi akan menghubungi teman-teman melalui kontak yang sudah teman-teman berikan. Jadi akan diberikan waktu kurang lebih sekitar 1 minggu atau 2 minggu untuk dilengkapi dan dikirimkan ke panitia. Karena untuk tahun ini mungkin pengirimannya melalui online atau diupload, mungkin waktunya akan lebih singkat. Jadi diharapkan teman-teman untuk pantau terus informasi dan tiap hari kalau bisa dicek terus akun SSCASN-nya. Nah, untuk kategori ketiga, kategori berkas lamaran yang tidak memenuhi syarat. Nah, untuk kategori ketiga ini, kategori yang diberikan kepada teman-teman yang sudah melengkapi berkas-berkas untuk pengajuan NIP, tapi ternyata ada berkas yang tidak memenuhi syarat. Bisa jadi dari umur mungkin, atau bisa jadi dari akreditasi. Misalnya yang dibutuhkan di persyaratan adalah akreditasi minimal A atau minimal B waktu teman-teman lulus di suatu jurusan atau di suatu kampus, tapi ternyata teman-teman mengirimkan akreditasi yang tidak sesuai atau ternyata akreditasi yang teman-teman kirimkan adalah akreditasi C, maka itu tidak memenuhi syarat dan bisa jadi berkas teman-teman tidak memenuhi syarat dan tidak akan dilanjutkan ke tahap pemberkasan untuk pengajuan NIP. Nah, itulah persyaratan yang perlu teman-teman ketahui dan ini kategori-kategori pemberkasan. Semoga bisa menjadi gambaran awal untuk teman-teman dan kita lanjut ke persyaratan apa saja berkas-berkas yang perlu teman-teman persiapkan. Nah, untuk pertama teman-teman ketahui bahwa tentunya pas foto ini adalah berkas yang perlu teman-teman siapkan terlebih dahulu. Biasanya untuk pas foto ini kita tidak perlu repot-repot lagi karena sebelum mengajukan pendaftaran di SSCASN atau pembuatan akun SSCASN, pas foto terbaru dengan pakaian formal tentunya berlatar belakang merah ini biasanya teman-teman sudah kumpulkan dan itu tentunya tidak terlalu repot buat teman-teman dan biasanya kalau pengiriman berkasnya secara manual atau secara langsung fisiknya dikirim melalui pos atau jasa pengiriman lain, biasanya akan ada instruksi untuk menuliskan nama di balik foto teman-teman. Nah, biasanya hal ini dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir ketika nanti ada foto yang tercecer dengan adanya nama di belakang, itu akan sangat membantu untuk panitia memudahkan mencari atau menyatukan kembali berkas yang tercecer tersebut. Nah, kita lanjut ke persyaratan yang kedua.
Nah, untuk yang kedua ada fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Bisa juga ada instansi yang mempersyaratkan kartu keluarga, atau biasanya kita jumpai ada peserta yang mungkin belum terbit KTP elektroniknya, maka teman-teman bisa menyertakan surat keterangan perekaman KTP elektronik. Dan tentunya untuk surat keterangan ini, teman-teman perolehnya dari Dinas Dukcapil atau Pendudukan dan Catatan Sipil di tempat teman-teman membuat KTP elektronik. Karena biasanya memang untuk penerbitan KTP atau mungkin pengurusannya ada masalah dan biasanya juga itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi alternatif ini yang bisa dipakai oleh teman-teman. Tapi sebaiknya sebelum melampirkan berkas ini, sebaiknya tetap konfirmasi kepada panitia, sehingga nanti teman-teman tidak melakukan kesalahan dalam pengumpulan dokumen. Nah, untuk yang ketiga, surat lamaran. Nah, biasanya untuk surat lamaran ditulis tangan yang ditandatangani dengan tinta hitam, sesuai dengan format panitia biasanya. Jadi, surat lamaran ini tidak serta-merta atau tidak menutup kemungkinan setiap instansi akan berbeda. Jadi, ikuti peraturan atau persyaratan sesuai dengan instansi teman-teman mendaftar. Dan biasanya di surat lamaran akan ada tanda tangan di atas materai 10.000 biasanya, dan tintanya harus tinta hitam. Dan biasanya teman-teman harus garis bawahi bahwa tulis tangan ya. Jadi teman-teman menggunakan tulis tangan sendiri, jangan dituliskan oleh orang lain. Yang penting rapi, dan kalau bisa menghindari coretan-coretan yang bisa membuat surat lamaran teman-teman kotor atau sulit dibaca. Selanjutnya, yang keempat, ada fotokopi ijazah atau STTB dari SD hingga SMA, atau ijazah terakhir dan akreditasi, transkrip nilai. Dan tentunya ini fotokopinya ya teman-teman. Dan tentunya dilegalisir oleh pejabat berwenang. Nah, jadi ada dua kategori yang perlu teman-teman ketahui, tapi tergantung dari instansinya lagi. Biasanya ada instansi ketika mendaftar menggunakan ijazah S1, biasanya akan meminta ijazah, fotokopi ijazah atau STTB dari SD hingga SMA untuk kualifikasi pendidikan D3 dan S1. Tapi ada juga instansi yang hanya cukup ijazah terakhir, bisa S1-nya saja. Tapi di sini saya ambil contoh dari BKN. Nah, untuk yang S2, di sini dari SD hingga S1, karena dia mendaftar menggunakan ijazah S2. Tapi ada beberapa instansi, contohnya di Badan POM, itu tidak perlu menggunakan STTB SD sampai SMA, karena yang dibutuhkan biasanya hanya ijazah terakhir, yaitu S1. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Dan teman-teman garis bawahi bahwa ijazah ini adalah fotokopian yang dilegalisir. Nah, legalisirnya itu harus asli, bukan legalisir terus difotokopi lagi. Tapi ijazah aslinya terus difotokopi dan dilegalisir dengan cap yang tentunya harus cap basah dan masih asli ya dokumennya. Karena ada beberapa pengalaman yang mungkin karena kurang teliti dalam membaca persyaratan, ada di tahun saya 2019 ada peserta yang ternyata mengirimkan ijazah aslinya. Dia salah mengartikan bahwa legalisir asli ya sebenarnya, tapi dia mengirimkan ijazah aslinya dan transkrip nilai aslinya. Tapi untungnya panitia langsung menghubungi dan memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi perlu dibaca baik-baik setiap persyaratan, karena itu menentukan pemberkasan atau teman-teman bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau tidak. Nah, kita lanjut ke berkas yang kelima. Ada daftar riwayat hidup atau DRH yang ditandatangani oleh peserta. Tentunya biasanya teman-teman akan diperintahkan untuk mendownload dari akun SSCASN teman-teman atau website yang tentunya telah ditetapkan oleh panitia. Jadi kembali lagi setiap instansi akan berbeda, sebaiknya teman-teman perhatikan setiap persyaratan dari instansi teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari BKN. Nah, untuk peserta yang lolos itu diperintahkan untuk
hasil cetak atau print out daftar riwayat hidup dari laman sscsn.bkn.go.id dari akunnya ini tentunya, yang pada bagian nama, tanggal lahir dan tempat lahir dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri. Jadi kata-kata seperti ini teman-teman harus perhatikan ya. Jadi jangan sampai terketik semua. Jadi harus ada yang ditulis tangan, yaitu nama, tempat lahir dan tanggal lahir. Dan ini juga yang perlu teman-teman ketahui. Menggunakan huruf kapital atau balok. Nah, biasanya kesalahan-kesalahan kecil seperti ini terjadi. Diperintahkan menggunakan huruf kapital, tapi ternyata ada peserta yang menggunakan huruf kecil. Itu bisa jadi masalah. Untung-untung kalau panitianya membolehkan untuk membuat ulang, tapi jangan sampai bisa jadi TMS gara-gara itu. Jadi huruf kapital atau huruf balok ini adalah huruf besar, teman-teman. Tentunya sudah tahu ya, huruf besar dan huruf kecil itu seperti apa. Nah, ini huruf kapital atau huruf balok. Nah, ini huruf kecil. Biasanya itu akan diperintahkan menggunakan huruf kapital atau huruf balok. Dan ini juga tintanya harus menggunakan tinta hitam dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai 10.000. Dan biasanya teman-teman ada yang minder karena tulisannya jelek atau mungkin kurang rapi, biasanya meminta bantuan kepada teman atau keluarga yang punya tulisan yang bagus. Itu sebaiknya dihindari, sebaiknya menggunakan tulisan sendiri karena jangan sampai itu jadi masalah di kemudian hari. Sebaiknya tetap mematuhi peraturan dan instruksi dari setiap pemberkasan, karena di sini ditandatangani oleh sendiri, otomatis tulis tangannya juga harus diri. Kita lanjut ke persyaratan yang ke-6. Fotokopi akreditasi perguruan tinggi dan atau jurusan atau prodi. Nah, di sini saya garis bawahi fotokopi akreditasi perguruan tinggi. Ada kata dan atau, jadi ada instansi yang mempersyaratkan dua-duanya, berarti akreditasi perguruan tinggi dan jurusan atau prodi. Itu kalau dua-duanya. Ada juga instansi yang mempersyaratkan salah satunya saja. Jadi kalau akreditasi perguruan tinggi tidak ada, bisa menggunakan prodi saja. Tapi kalau misalnya tidak ada prodi, bisa menggunakan akreditasi perguruan tinggi. Tergantung dari persyaratannya, bisa menggunakan dua-duanya atau yang dipersyaratkan salah satunya saja. Jadi tentunya teman-teman harus sesuai dengan instruksi. Kemudian di sini tentunya dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan ini keywords-nya. Jadi akreditasi yang teman-teman perlu kumpulkan itu adalah akreditasi ketika teman-teman lulus. Misalnya teman-teman lulus di 2013, kemudian ada reakreditasi di jurusan teman-teman di tahun 2020. Bukan yang di tahun 2020 yang teman-teman ambil, tetapi akreditasi di tahun 2013, di mana di tahun 2013 teman-teman lulus di perguruan tinggi atau di jurusan atau prodi tersebut. Karena yang dibutuhkan adalah waktu teman-teman lulus. Kita lanjut. Yang ke-7, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Dan biasanya ini bisa teman-teman peroleh dari Polda, masing-masing daerah ada tentunya. Kemudian untuk pembuatan SKCK, jangan sampai ketika teman-teman lolos di Desember pengumumannya misalnya, teman-teman langsung membuat SKCK-nya di Desember itu. Jadi teman-teman harus perhatikan bahwa SKCK itu ada masa berlakunya. Jadi kembali lagi ketika ada instansi yang mungkin pemberkasannya akan lebih mundur, SKCK yang teman-teman buat terlebih dahulu bisa saja tidak berlaku. Jadi tetap perhatikan persyaratan atau instruksi dari instansi teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya di BKN. Itu dijelaskan lebih detail bahwa SKCK yang dikumpulkan itu adalah SKCK yang masih berlaku sampai dengan Maret 2022. Karena SKCK itu teman-teman perlu ketahui bahwa berlakunya kurang lebih 6 bulan ya, atau 1 semester. Jadi bisa teman-teman kira-kira bahwa ketika teman-teman membuat SKCK tersebut, kira-kira setelah proses pemberkasan atau kalau bisa teman-teman hitung mundur 3 bulan, maksimal 3 bulan ya, dari proses pemberkasan, atau kalau bisa 2 bulan ya sebelum pemberkasan.
kalau lebih bagusnya lagi 1 bulan, supaya tentunya SKCK yang teman-teman kumpulkan adalah SKCK yang masih berlaku. Dan biasanya di SKCK itu akan ada keterangannya untuk proses pembuatan atau kelengkapan berkas apa yang perlu teman-teman ketahui, dan di situ akan dimintai diisi apa oleh panitia yang menerbitkan SKCK itu. Kalau di tahun saya itu harus seragam dan ditentukan oleh panitia bahwa SKCK ini dibutuhkan untuk kelengkapan pemberkasan CPNS BPOM, karena kan di BPOM, jadi ada BPOM RI 2019. Saya dulu 2019 ya, 18. Nah, jadi dari panitianya memang mempersyaratkan seperti ini, jadi di setiap berkasnya harus ditulis dan disesuaikan untuk kelengkapan pemberkasan CPNS BPOM RI 2018. Jadi kembali lagi ke masing-masing instansi, sebaiknya teman-teman tanya terus panitianya supaya tidak terjadi kesalahan dan teman-teman tidak repot untuk membuat SKCK 2 atau 3 kali karena ada biayanya cukup lumayan juga. Jangan sampai gara-gara ini teman-teman kehabisan anggaran ya tentunya. Kita lanjut ke berkas yang ke-8. Nah, berkas yang ke-8 di sini ada surat keterangan. Nah, biasanya ada instansi yang mempersyaratkan surat keterangan sehat jasmani saja atau biasa disebut dengan berbadan sehat. Kemudian ada instansi yang mempersyaratkan sehat jasmani dan rohani. Jadi ada kata jasmani, ada kata rohani. Jadi teman-teman harus betul-betul perhatikan baik-baik, karena kalau kesehatan jasmani itu palingan cuma detensi, kemudian ukur tinggi badan, buta warna, dan sebagainya. Sementara jika ada persyaratan rohani, biasanya kalau di instansi Badan POM itu kita harus mendapatkan surat keterangan sehat dari psikiater. Oke, jadi dokternya beda ya. Jadi ada 2 surat, yaitu surat kesehatan jasmani dan surat kesehatan rohani. Jadi ini beda ya. Tapi kembali lagi ke instansi teman-teman. Dan tentunya untuk surat itu harus dikeluarkan oleh dokter berstatus PNS yang tentunya harus ada NIP-nya dan dia bekerja di unit pelayanan kesehatan pemerintah. Oke, jadi jangan sampai teman-teman di swasta ya, karena itu tidak sesuai dengan persyaratan. Kita bisa lihat di sini untuk pembuatan suratnya juga biasa ada waktunya ditentukan, jadi jangan langsung teman-teman buat karena takutnya tidak berlaku lagi. Nah, di sini kita bisa lihat dari BKN, mereka menginstruksikan bahwa surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja di unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan pada bulan Januari. Oke, jadi spesifik di Januari 2022. Otomatis kalau disebutkan di Januari, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 30, tergantung dari kalendernya ya, 31, itu bisa, yang penting di bulan Januari. Oke, jadi informasi-informasi atau hal kecil seperti ini teman-teman harus ketahui dan harus perhatikan tentunya. Kita lanjut ke berkas yang ke-9, ada surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, zat adiktif atau bahan berbahaya lainnya. Tentunya kurang lebih sama dengan yang tadi, dari dokter, unit pelayanan kesehatan pemerintah, atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan, biasanya untuk menguji sampel narkotika dan sebagainya ya. Biasanya ini instansi atau lembaga ini adalah BNN. Biasanya kalau ada BNN, teman-teman mungkin bisa menggunakan alternatif ini jika tidak ada tempat untuk menguji sampel atau memeriksakan kesehatan tidak mengonsumsi narkotika itu. Jadi bisa dari BNN, yang penting di instansi teman-teman diperbolehkan. Nah, kita bisa lihat di sini di BKN itu ada keterangan surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat aditif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan pada Januari. Oke, jadi rata-rata akan dipersyaratkan dibuat di Januari tentunya.
Dan kembali lagi, keterangannya jangan sampai beda-beda ya. Kalau bisa setiap dokumen yang teman-teman buat, keterangannya itu dikasih sama. Karena biasanya supaya seragam tentunya dan dipersyaratkan biasanya. Tentunya tadi seperti yang saya sebutkan di awal, untuk kelengkapan pemberkasan CPNS, bla 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 bla. Tapi kembali lagi ke instansi teman-teman. Oke, untuk selanjutnya ada poin ke-10, bukti pengalaman kerja dilegalisir oleh pejabat berwenang. Biasanya ada instansi yang membutuhkan ini. Biasanya untuk pertimbangan kira-kira teman-teman mau disimpan atau ditempatkan di fungsi apa atau di pekerjaan yang seperti apa, melihat pengalaman kerja teman-teman, atau itu bisa juga menjadi pertimbangan kira-kira teman-teman itu lebih cocok kerja di mana, dan juga ada beberapa instansi, tapi tidak semua, pengalaman kerja itu bisa mempengaruhi masa kerja teman-teman ketika nanti masuk di instansi itu. Tapi itu sangat kecil kemungkinan dan sangat jarang ada ya. Jadi biasanya kalau kita sudah masuk CPNS itu, dari tanggal kita masuk CPNS itu baru terhitung 0 bulan kita bekerja. Jadi biasanya masa kerja di tempat sebelumnya itu tidak mempengaruhi ke masa kerja kita di tempat sekarang. Biasanya itu untuk rekam jejak saja. Kemudian kita lanjut di nomor 11, form lain yang disediakan oleh panitia seleksi atau BKN biasanya. Form-form lain ini bisa jadi teman-teman berbeda tiap instansi. Kita bisa lihat untuk di BKN itu, dan biasanya itu ada surat pernyataan 5 poin, itu nanti biasa formatnya disediakan. Kemudian ada surat pernyataan bersedia mengabdi di mana saja atau ditempatkan di mana saja. Kemudian ada juga surat pernyataan tidak mengundurkan diri atau tidak mengajukan pindah. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman di BKN, itu di poin 10-nya mereka mengatakan bahwa peserta yang dinyatakan lulus sampai tahap akhir wajib membuat surat pernyataan. Jadi wajib kalau teman-teman ingin lanjut ke tahap selanjutnya tentunya ya. Sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf E poin 2, yang isinya bersedia mengabdi pada Badan Kepegawaian Negara dan tidak mengajukan pindah, baik pindah antar unit dalam lingkungan BKN maupun pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 12 tahun sejak TMT CPNS. Jadi TMT CPNS-nya ya, diperhatikan bulannya. Jadi selama 12 tahun tidak boleh mengajukan pindah dengan alasan apapun. Itu kontrak pertama teman-teman. Kemudian dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus oleh pejabat pembina kepegawaian BKN tetap mengajukan pindah sebelum 12 tahun tersebut, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Tapi biasanya untuk peraturan atau persyaratan ini beda-beda tiap instansi. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada juga yang 10 tahun itu bisa pindah antar unit, tapi tidak bisa pindah antar instansi. Jadi antar unit itu misalnya masih di lingkup BKN, tapi mungkin fungsinya saja yang beda atau tempatnya saja yang beda. Sementara untuk pindah instansi itu adalah misalnya dari Badan Kepegawaian Negara pindah ke Kementerian Keuangan. Jadi beda instansi. Itu yang dimaksud dengan antar instansi. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Apakah masih ada? Oke, ternyata itulah poin terakhir. Walaupun mungkin di tahun 2021 ini mungkin akan ada tambahan atau ada pengurangan, karena tiap instansi itu akan berbeda, tapi itulah berkas-berkas dasar yang biasanya harus teman-teman kumpulkan, entah dikumpulkan secara langsung atau dikumpulkan melalui pos atau cuma cukup diunggah di link ataupun di tempat yang disediakan oleh panitia, tergantung dari instansi teman-teman. Itu yang perlu teman-teman perhatikan, setiap detailnya teman-teman harus baca baik-baik persyaratannya sebelum mengumpulkan berkasnya. Teman-teman diperiksa lagi, di cross check dengan temannya apakah sudah sesuai, sudah lengkap, dan tidak ada yang salah lagi, sehingga nanti berkas teman-teman yang kumpulkan untuk pengajuan NIP bisa memenuhi syarat dan tidak ada kendala apapun. Dan untuk video kali ini kita
akhiri, cukup sampai di sini. Semoga teman-teman yang sementara menunggu pengumuman pengumuman sanggah bisa tetap lolos hingga tahap akhir dan semoga menjadi ASN yang tentunya bisa mengabdi dan amanah di tempat teman-teman mendaftar dan lolos tentunya. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.